Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Rahmatil Amin dari kelas PAIL dari kelompok 2 makalah statistik, yaitu uji Kolmogorov. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai uji Kolmogorov ini. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Yusuf Rahmatil Amin. Yang kedua ada Mas Barudin Maskur, yang ketiga ada Mas Lutfi Nuzul, yang keempat ada Mbak Mauridatul Kasanah, yang kelima ada Mbak Lulus Yulia, dan yang keenam ada Mbak Jian Nafis. Nah, dalam makalah uji Kolmogorov kita ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah pengertian uji normalitas, yang kedua ada uji Kolmogorov, yaitu pertama ada pengertiannya, yang kedua ada kekurangan dan kelebihan serta syarat dari uji Kolmogorov, yang ketiga ada rumus manual. Nah, dan yang terakhir ada tutorial SPSS untuk uji Kolmogorov yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat saya, yaitu tentang pengertian uji normalitas. Uji normalitas atau bisa dikenal dengan istilah uji normalitas dalam digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik paramestis atau statistik inferensial. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian parametrik untuk uji normalisasi dibangun dari distribusi normal. Dalam hal ini, tabel tersebut mengacu pada uji normalisasi, uji normalitas, di mana kita dapat berasumsi bahwa sampel yang kita dapatkan benar-benar mewakili populasi, sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digeneralisasikan pada populasinya. Jika dilihat dari statistik, populasi tersebut ke dalam distribusi normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari sebuah penelitian distribusi normal atau tidak, yakni distribusi data dengan bentuk seperti bel, di mana data yang baik dan benar adalah data yang memiliki pola distribusi normal, yaitu tidak terlalu menghadap kanan maupun ke kiri. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan ke teman saya, monggo. Oke, yang selanjutnya di sini adalah konsep uji normalitas. Jadi konsep uji normalitas ini yaitu membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Jadi distribusi normal baku di sini adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara dua yang diuji normalitasnya dengan data nol baku, seperti pada uji beda biasa. Namun jika signifikan ini di bawah 0,05, maka terjadi perbedaan yang signifikan. Tetapi jika berbanding terbalik, jika signifikan di atas 0,05, maka berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Seperti itu. Saya Jian Nafis menjelaskan tentang kelemahan kelebihan serta syarat dari uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yaitu kelemahan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika hasil uji ini memberikan kesimpulan data tidak berdistribusi normal, maka sulit menentukan jenis transformasi untuk normalisasi. Dengan demikian, kelemahan dari uji Kolmogorov-Smirnov ini untuk menentukan jenis transformasi yang tepat, maka perlu menggunakan plot grafik untuk melihat skewness dan kurtosisnya. Dan kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov ini ada dua. Yang pertama, tidak memerlukan data kelompok, dan yang kedua adalah dapat digunakan untuk sampel kecil.
syarat dari uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama adalah data tidak-tidaknya berskala ordinal. Yang kedua adalah apabila nilai dari suatu variabel lebih besar dari level of significance 5% atau lebih dari 0,050, maka suatu variabel tersebut berdistribusi normal. Dan yang ketiga adalah apabila nilai suatu variabel lebih kecil dari level of significance 5% atau kecil atau dalam kurung kecil 0 atau dalam kurung lebih kecil 0,050, maka variabel tersebut tidak berdistribusi dengan normal. Hipotesisnya adalah hipotesis akan berbunyi sebagai berikut. H0 berbunyi distribusi nilai pada kedua sampel sama atau kedua sampel berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. H1 akan berbunyi distribusi nilai pada kedua sampel sama atau kedua sampel berasal dari populasi dengan distribusi yang tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junuzul dari BIL. Saya akan menjelaskan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja, rumus uji Kolmogorov-Smirnov KS secara manual. Jadi pada dasarnya prinsip dari rumus ini adalah dengan cara mencari selisih antara nilai probabilitas kumulatif FKE dengan nilai fungsi distribusi kumulatif teoritisnya FZ. Nah, kalau kita tulis secara matematis, maka ini Dmax sama dengan nilai mutlak FKE min FZ maksimal. Jadi ini bukan kurung loh ya, ini nilai mutlak. Nilai mutlak itu nilainya pasti positif. Kenapa? Karena selisih nilainya pasti positif. Nah, untuk mempermudah, mari kita simak soal berikut. Nah, jadi seorang peneliti mengamati nilai statistik dari 16 mahasiswa PIQ. Ini nilainya. Kemudian kita disuruh untuk menguji normalitas dari data ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov secara manual. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita urutkan data dari terkecil ke terbesar. Kita susun, kita masukkan pada tabel beritahuan pertama. Nah, ini isinya ada responden, kemudian nilai, kita simpulkan X, kita susun dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita tambahkan kolom X kuadrat, berarti nilai di sini dikuadratkan. Kalau sudah semuanya, kita cari sigmanya, kita cari totalnya. Total dari nilai X ini, total dari nilai X kuadrat ini. Setelah itu kita mencari mean atau rata-rata dan standar deviasi S dari data X tadi. Nah, apa rumus rata-rata? Total dari nilai X per jumlah dari ada berapa jumlah keseluruhan data itu. Nah, berarti ini dan masukkan 1120 dibagi 16 hasilnya 70. Setelah itu kita mencari nilai S atau sudut standar deviasinya ya. Rumusnya apa? Akar dari sigma X kuadrat per N-1 dikurangi sigma X dikuadratkan per N kali N-1. Semua sudah diketahui. Nah, tinggal kita masukkan nih nilainya sekian pakai kalkulator kita jumlah ya. Ketemu hasilnya itu. Nah, setelah itu kita mempersiapkan tabel perhitungan 2. Nah, isinya ada X, kemudian F, frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif, kemudian probabilitasnya, kemudian probabilitas kumulatif, nilai Z, fungsi distribusi kumulatif teoritis, kemudian nilai Kolmogorovnya. Nah, sekian. Jadi frekuensi itu apa? Ini menunjukkan jumlah dari nilai ada berapa. Misalkan ada nilai 40, ada berapa anak yang mendapat 40? Oh, ada 1. 50 ada 2 anak dan seterusnya. Nomor 5, membuat tabel perhitungan kumulatif ini. Nah, caranya gimana? Tinggal kita jumlahkan secara miring ya, menyamping miring ya, miring. 1 kita pertama. Kemudian 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 4 10 dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah, kita masuk ke ini. Nah, tabel probabilitas.
Apa rumusnya? Ya, F per N, dengan N adalah jumlah keseluruhan data. Berarti F-nya ini, N-nya ada berapa tadi? Ada 16. 1 per 16 hasilnya sekian. 2 per 16 hasilnya sekian. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, kalau ini sudah, kita masuk di tabel probabilitas kumulatif. Apa yang kita gunakan, rumusnya apa? Ya, yang ini, frekuensi kumulatif dibagi total jumlah data. Nah, berarti 1, ini pakai 1 ya. 1 bagi 16 hasilnya sekian. 3 per 16 hasilnya sekian, dan seterusnya. Setelah itu kita mengisi tabel Z. Mengkonversi ke nilai Z. Rumusnya apa? Rumusnya adalah X min X bar. X bar itu rata-rata, ini X bar. Kemudian per, atau dibagi dengan standar deviasi. Nah, berarti kalau ini ya 40 dikurangi rata-rata per standar deviasi, nanti nilainya I sekian. Nah, kita cari sampai bawah. Kalau sudah, kita mencari atau menentukan nilai fungsi distribusi kumulatif teoritisnya Z ini dengan cara melihat tabel Z. Jadi nilai ini tergantung dari nilai Z ini ya. Kita cari yang pertama, yang pertama dulu. Misalkan ini ada min 1,837. Kita cek di tabel Z-nya. Nah, jadi ini adalah nilai alfa kita. Alfanya adalah 0,05. Kita cari nilai tadi 1,8. Nah, berarti ini kita urutkan. Nah, ini 3,22. Kita masukkan di sini. Nah, 3,22. Kalau sudah semua, baru kita bisa menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov tadi dengan mencari selisih antara nilai FKX dengan FZ. Mudah, ini tinggal dikurangi saja. Ini dikurangi, ini sekian, ini dikurangi, ini sekian, dan seterusnya. Kemudian dari data ini kita pilih yang paling besar atau nilai Dmax ini. Nah, nilai paling besar kita cari yaitu 0,125. Nah, itu nilai dari KS-nya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauridatul Kasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial SPSS uji Kolmogorov. Dalam uji Kolmogorov menggunakan SPSS, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, dan langkah yang pertama adalah input data. Dalam proses penginputan data bisa dilakukan dengan langsung input di SPSS maupun di input dulu di Word maupun di Excel. Untuk lebih mudahnya, kalau input data di Excel terlebih dahulu. Lalu langkah yang kedua, setelah data sudah diinput, buka program SPSS, lalu klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Pada bagian selanjutnya pada bagian name tulis motivasi, bawahnya prestasi. Pada desimal angka diubah menjadi 0. Untuk bagian label tuliskan motivasi belajar, kemudian bawahnya prestasi belajar. Untuk yang lainnya dibiarkan saja tetap default. Langkah yang ketiga, klik data view, kemudian masukkan data yang tadi sudah diinput di Excel. Langkah yang keempat, kita akan mencari nilai unstandardized residual. Caranya dengan klik analyze pada menu SPSS, kemudian klik regression pada linear. Selanjutnya akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Lalu masukkan variabel prestasi atau Y ke dependent dan masukkan variabel motivasi belajar atau X ke kotak independen, kemudian save. Selanjutnya akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression shape. Pada bagian residual centang di unstandardized. Untuk yang lainnya abaikan. Nah, selanjutnya
setelah langkah yang tadi akan muncul output, namun itu diabaikan saja. Perhatikan pada data view dan akan muncul variabel baru dengan nama res1. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji Kolmogorov dengan memilih menu Analyze, lalu pilih lagi Non-Parametric Test, kemudian klik Legalisi Dialog, kemudian pilih menu 1 Sampel KS. Langkah yang selanjutnya akan muncul kotak dialog lagi dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel list. Pada tes distribution aktifkan centang dan pilihan normal. Langkah yang terakhir tekan OK untuk mengakhiri semua perintah. Selanjutnya lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS One Sample Kolmogorov-Smirnov. Maka tinggal kita interpretasikan supaya maknanya jelas. Sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial SPSS uji Kolmogorov. Semoga bisa dipahami, dan sekian juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.